Orang mah biasanya momen liburan sekolah paling asik ya jalan-jalan keluar rumah. Tapi di ekonomi yang lagi kayak sekarang gini, apa-apa pada naik, kayaknya paling asik tuh di rumah aja deh. Pagi ini teras rumah masih kosong karena semalam habis dipakai ngumpul nyeblak sama teman-teman SMP aku. Jadi mumpung tempatnya masih nganggur, aku mau main piknik-piknikan dulu di sini. Sekalian aku ngasih tahu kalian resep cemilan dari ayam yang enak, bisa buat lauk juga, yang gampang dan aman, mau dibikin di mana-mana pun bisa. Bahan utamanya tuh cuma 3 ayam fillet, air sama Kobe tepung Kentucky super crispy. Ayamnya tinggal dicelupin aja ke air terus dibalurin ke tepung. Kalau udah lanjut ya tinggal digoreng aja. Sebenarnya aku masuk dikit udah dapur nih, tapi biar vibes pikniknya tuh ada, jadi aku mau gorengnya di bawah sini pakai panci listrik. Kalian tahu kan snack ayam yang suka ada di mall-mall gitu? Aku pengen bikin ala-ala diguntingin kayak gitu guys, lucu deh. Terus tinggal taburin aja bumbu favorit kalian. Kalau aku pakai nori tabur. Sudah, jadi sesimpel itu masaknya, nggak pakai bumbu-bumbu yang ribet. Soalnya tepung super crispy-nya ini rasanya udah pas banget menurut aku, dan udah kerasa ada racikan bumbu yang sedep gitu. Hasil ayam kentaknya juga super crunchy dan crispy, tahan sampai 8 jam pula renyahnya. Kalian wajib coba sih, mau piknik, mau iseng-iseng masak di rumah, wajib banget recook, soalnya simple, gak ada susah-susahnya dan enak. Mau ngumpulin yang sampai sekarang kulkasnya masih full daging kurban, ada nggak? Kemarinan juga aku ada sempat bingung sih, ini daging mau diapain lagi ya masaknya. Nyate udah, nyemur udah, ternyata ngerendang yang belum. Emang dasarnya karena aku nggak jago sih masak rendang guys, mohon maaf. Tapi sebelum lebaran haji kemarin tuh aku sengaja banget nyetok duluan nih bumbu rendang gadih, dan bener kepake banget ini setelah lebaran. Aku sih ngerasa sangat terbantu, soalnya dia tinggal dicemplungin aja bumbu yang ada di dalam kemasan pas daging udah direbus. Di sini aku tambahin juga telur sama kentang goreng, biar apa? Biar rame aja. Emang kan bumbu rendang gadih juga bisa banget buat ngerendang apapun, kayak ayam, sapi, kambing, jamur, bebas deh, atur aja kan kalian panitianya. Terakhir tinggal kita tuang minyak kelapa rendang gadihnya, dan tada, jadi rendangnya. Wish, merasa jago, merasa jago. Masak rendang dibikin jadi segancil ini, best banget emang sih rendang gadih. Saking senengnya aku refleks pengen ngasih orang-orang nyoba juga. Jadi mari kita bungkusin pakai nasi sama sayur. Setelah selesai packing, yang masak juga mau nyicipin dong, hehe. Bentar ya guys, lapar dari tadi nyium aroma rendang ini. Udah deh, dijamin mantep banget rasanya diulek-ulek ke nasi kayak gini. Bumbu rempahnya tuh sedep banget rendang. Dia kan ada 2 varian ya, yang spicy sama non spicy. Nah kalau yang aku masak ini yang spicy, jadi wah sedep banget deh, mantep. Yang gak handal ngerendang seperti aku, wajib banget fix nyetok bumbu rendang gadih ini cepetan. Sekalian sama lauk siap makannya juga boleh nih, ada yang travel pack macem-macem variannya, dan ada tribolado juga. Jujur ini isinya banyak banget sih buat stok lauk sehari-hari. Enak semua lah pokoknya, nggak ada yang zonk. Jangan nanggung-nanggung ya kalau mau nyobain, borong aja langsung borong, aku jamin suka. Oke, dadah, sampai jumpa lagi di masak besar selanjutnya. Lanjut nyeblak kak bareng teman-teman SMP-nya. Hayo, kemarin siapa yang janji? Aku. Ya guys, ayo. Alhamdulillah guys, tidak wacana lagi, kita bener-bener jadi nyeblak Sabtu kemarin, Minggu kemarin. Seperti biasa kita belanja dulu ini dari jam 2, panas banget sumpah. Udah gitu ya bahan-bahan tuh kenapa ya kalau lagi dibutuhin tuh pada kagak ada. Ini toko frozen food pada tutup, kenapa dah nggak biasa-biasanya. Kalau kita lagi nggak mau beli dia buka-buka aja, giliran kita perlu ada aja halangannya. Jadi kita mesti cari-cari dulu nih, dan baru kelar belanja setengah 4 tau nggak. Sore pun ini panasnya masih kerasa. Pas banget ternyata mamaku udah ngerebusin teh 1 panci gini guys. Buat es teh enak banget, tinggal ngambil es batu di gelas masing-masing, terus tuangin deh teh ini kental kayak biang gitu loh. Jam 4-an sampai setengah 5 tuh udah mulai pada datang. Tapi walaupun kita udah agak ngumpul nih, kita nggak memutuskan buat langsung masak seblaknya, malah ngobrol-ngobrol dulu terus ngulur-ngulur waktu. Akhirnya sampai habis maghrib guys kita baru ngolah-ngolah, ngupasin topping-topping, milih-milih kerupuk, terus lanjut bikin bumbu. Kayaknya nih jam 7-an deh baru kita pegang. BTW mamaku keluar rumah mau arisan RT itu. Oh ya kalian salvo gak bumbu seblaknya putih banget. Ini tuh karena ada yang gak doyan pedes guys, jadi request jangan banyak-banyak cabenya. Ya udah sekalian aja aku pisahin bumbunya. Masak seblaknya pakai kencur bawang putih doang, terus cabenya dicoper terpisah, ditumis terpisah nanti. Jujur memang agak ribet, tapi mending sekalian gitu aja deh daripada masak seblaknya pakai cabenya dikit doang, tetap aja sama-sama nggak seru. Jadi ntar yang mau pedes ya sesuai selera masing-masing aja, di mangkok sendiri-sendiri. Kata teman-temanku yang cewek juga yang pada doyan pedes nih, mereka kurang suka kalau pedesnya cuma dari bubuk cabe, makanya kita numis aja lah rawit seger. Kayaknya karena di choppernya ada bekas bawang putih sama kencur deh, jadi rasanya tuh sedep banget guys sambal rawitnya ini, padahal cuma ditumis doang. Temen aku yang nganterin belanja nih tadi yang numis jago, dia bikin sambal. Kalian lihat pemirsa, ini wajannya udah penuh banget padahal telur belum masuk. Gawat nih kalau telur dimasukin makin meluap-luap dia. Jadi ini kita pisahin dulu sebagian ke wajan yang tadi numis cabe biar nggak kepenuhan banget, bisa ditambahin telur, terus mau ditambahin juga bubuk cabe. Akhirnya ditambahin bubuk dikit kok, cuman biar merah
merah gitu loh, biar ada semangatnya. Soalnya lihat aja nih yang di wajan gede putih banget, pucet banget, nggak semangat banget sebelaknya. Aduh. Nah kalau yang ini kan masih mendingan ya guys, ada merah-merah orange semangatnya gimana gitu. Mana minyak pada lodoh lagi, ya udahlah nggak apa-apa lah. Enak kok guys, ini enak serius. Udah tuh kita semua pada ngambil di mangkok masing-masing. Akhirnya kepake juga nih mangkok yang aku beli di Pasadena, bener-bener buat nyeblak. Terima kasih ya guys sudah meluangkan waktu. Next kita mau eksperimen apa lagi? Udah di fase bingung banget mau ngolah jamur enoki dimasak apa lagi. Kayak perasaan tuh semua udah pernah aku coba, nasibnya dia sama kayak rice paper, tapi ternyata masih ada lagi yang belum sih. Ini tuh semua tergantung sama teman olahannya. Karena di kulkas lagi ada daging sapi sepouch gini, udah dipisahin dibersihin sama mama sekitar 300 gram kayaknya. Jadi aku pengen bikin bakso goreng aja pakai jamur enoki ini. Tahu nggak, jamur enokinya tuh dipotong alus-alus. Baru ini aku masak jamur enoki dipotong-potong, biasanya cuma disuir-suir doang. Kalian lihatnya kayak nggak tega gitu nggak sih? Siapa tahu gitu kan, kayak waktu itu aku motongin dumpling, komennya pada nggak tega banget lihat dumpling dipotong. Nah kalau jamur enoki gini sama juga nggak, vibes nggak teganya. Kita campurin aja semua, daun bawang, daging cincang, 2 butir telur, garam, lada, sama tepung crispy buat ayam gitu loh, yang udah ada bumbunya. Kalau mau pakai tepung terigu juga nggak apa-apa, tapi garamnya di agak banyakin ya. Adonin terus langsung kita goreng aja kayak bikin bakso gitu loh, dipencet terus disendokin, taruh ke minyak gitu aja terus diulang-ulang. Nanti kalau udah matang dilihat-lihat kok kayak mirip bakwan ya, tapi serius ini enak banget. Namanya juga ada dagingnya ya, nggak mungkin nggak enak. Jamur enokinya kayak nggak gitu berasa, siapa kurang banyak ya nggak tahu. Enak banget tapi dimakan pakai saus sambil nonton TV, nonton apa kek. Pedes. Tiap aku buka kulkas tuh kayak selalu dapat kejutan gitu. Suka tiba-tiba ada bahan inilah, itulah. Siapa lagi kalau bukan kerjaan ibu kita guys. Kayak sekarang nih di kulkas ada Kienzler nugget crispy. Aku mau bikin nugget sambal gebuk. Tapi jujur untuk kejutan yang kali ini sih nyenengin aku ya. Soalnya ini bahan-bahan yang bisa aku jadiin menu paling sedap seantero jagat Citayam. Bercanda, enak lah pokoknya. Ikutin aku nih. Pertama goreng dulu nugget, dilanjut bikin sambal. Apalah arti hidup ini tanpa cabe ya teman-teman. Aku pakai cabe, bawang putih, kacang mede, garam penyedap, dan diulek deh sampai halus. Lanjut disiram pakai minyak panas. Next kita taruh nugget yang udah digoreng tadi ke cobek ini, kasih sambal, terus gebuk-gebuk deh kayak gini. Hasilnya tada, mantep kan kelihatannya. Ini tuh aku ngikutin resep yang lagi rame di TikTok, tau gak sih? Nggak perlu jago masak kita, modal goreng nugget doang sama gebuk aja pakai sambalnya, udah beres. Gagal no, nikmat yes. Kita namain nugget sambal gebuk. Duh gak sabar banget pengen makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata crispy-nya masih ada banget. Wak-wak sama nasi. Pedes. Ini kombinasi terngawur, tapi jujur nagih banget, bes. Gurih nuggetnya itu ketemu sambal gini, ternyata jodoh banget. Masih crispy lagi. Padahal kalian lihat kan, tadi dilumurin sambal terus digebuk. Kok bisa ya masih crispy gini? Oh ya, sama satu lagi, itu nggak cuma crispy tahu, tapi nuggetnya, dagingnya juga tebel banget. Tuh, makanya cocok buat lauk pakai sambal, lalap kayak gini. Nugget, sambal, dan lalapan. Enak banget, sumpah sedap banget. Makin gurih gitu loh kalau lauknya nugget crispy. Gini nih, kalau udah kepedesan tapi dia nagih, jadi tetap aja nggak mau berhenti. Ini terlalu enak guys, terlalu sedap, terlalu nagih. Kalian wajib coba, tapi harus pakai nugget crispy Kienzler ya yang kayak gini. Percaya sama aku, kalau nuggetnya diganti belum tentu semantep ini.
Kemarin makan pangsit doang aja kenyang betul ya. Iyalah, isinya nasi. Pernah lihat nggak kalian bahan utama isiannya bener-bener nasi putih, terus dikasih wortel, telur, garam, sama perbumbuan lainnya. Cincangan ayamnya justru kayak buat syarat doang gitu, pakainya dikit. Kalau udah kita aduk rata begini, tinggal diisiin aja ke kulit pangsit atau kulit dimsum. Terus lipetlah sesuai selera. Kalau aku kayak bentuk gyoza aja kali ini, sesuai mood lah, bebas. Jadinya banyak, tapi bahannya lebih murah daripada bikin pangsit ayam biasanya kan. Bikin kenyang lagi dijamin 1.000.000% dah. Nah, tapi kalau udah kayak gini jadinya tetap snack atau makanan berat nih guys. Masalahnya kalau kita anggap snack terus makannya nyantai nyuap sekali, 2 kali, 3 kali, 4 sama dengan 12, tahu-tahu kenyang sumpah, kayak makan nasi pakai lauk, pakai mie juga. Kayak mie kan dia tepung nih kulit pangsitnya. Ibaratnya gitulah, bayangin sebegah apa kalau kebanyakan. Tapi tetap kalian mesti coba bikin sih, enak beneran. Video ini bukan yang kayak rekomendasi tempat-tempat yang harus kalian datengin di PRJ, bukan kayak gitu. Aku malah pengen nanya nih sama kalian udah ke PRJ belum tahun ini? Aku Sabtu kemarin ke sana, hari ketiga PRJ kalau nggak salah. Pagi banget dari rumah karena aku mau ikut games nugget serok gitu loh. Takut kesiangan kalau nggak kebagian, soalnya harus nunggu sampai sore lagi kan mager ya. Tapi tahu nggak apa? Kepagian dong. Jam 9 aku nyampe, belum boleh masuk. Ya udah nunggu dulu lah aku sambil makan jajan yang aku beli di depan. Sumpah banyak banget penjualnya di pintu gerbang macem-macem. Karena aku ke PRJ-nya ini pas awal-awal buka ya, jadi belum ada rekomendasi gitu loh di FYP. Kayak masih sedikit dan aku masih bingung juga mau kemana-mananya yang worth it. Jadi ya udah aku ke tujuan utama nugget serok dulu, itu mulainya jam 11-an. Nah sebenarnya tuh aku pengen iseng lanjut jajan-jajan keliling gitu loh, sekalian ngevlog, tapi ternyata itu hanya wacana, enggak jadi. Panas banget guys, sumpah, matahari satu orang satu udah. Kenyataannya cuma jajan minum doang, es kobok ini nih hijau, tapi jujur ini enak banget sih, manis, asam segar. Kalau kata aku rasanya kayak Kiko masa. Terus lanjut kita naik mobil warawiri, mamaku mau soalnya. Kalian tahu kan warawiri ini khas banget sih di PRJ. Kita tuh pengen keliling PRJ tapi masih bingung dan capek, soalnya bener-bener tengah hari, panasnya mantep banget guys. Jadi habis naik warawiri ini kita pulang, maaf gak seru ya. Saranin dong tempat jajanan yang menurut kalian wajib didatengin kalau ke PRJ. Soalnya rencananya emang aku pengen ke PRJ lagi, tapi nggak tahu sih tanggal berapanya. Sambil aku kumpulin deh ide-ide dari kalian, boleh kalian tulis di komen sekarang juga apa aja. Aku siap menampung idemu. Kalau ke PRJ enaknya jam berapa ya? Iseng deh kalau hari Minggu gini nggak ada temen yang ngajak main, ya udah daripada ngelamun aja, mending kita masak. Sebutin di rumah kalian lagi ada bahan apa. Kalau di kulkas rumah aku yang kelihatan sih cuma ada jamur kuping sama kerupuk mentah nih. Udah makanya aku rebus tuh pada. Nah aku juga ngeliat nih ada sisa bumbu persebelakan di kotak bersekat ini, sisa mainan seblak prasmanan kemarin itu. Aku mau coba bumbu-bumbunya ini nggak dimasak, jadinya tuh kayak aku mau jadiin seblak cowet jamur kupingnya guys. Kalau yang ditumis kan udah beberapa kali ya aku masak kemarin, agak bosen juga, makanya ini aku cuman siram doang sama minyak panas. Mohon maaf minyaknya agak kebanyakan, tapi yaudahlah, tinggal diadukin aja rebusan kerupuk dan jamur kupingnya ke bumbu seblak cowet ini. Walaupun gak pakai cowet ya, jujur enak sih, aku mah suka aja, apalagi jamur kupingnya. Tapi aku heran deh ada orang yang doyan apapun perjamuran, tapi kalau jamur kuping gak doyan. Emang sih dia teksturnya emang paling beda daripada yang lain. Kalian yang gak doyan jamur kuping tolong tulis alasannya di komen, aku pengen tahu itu kenapa. Kemarin aku habis dari Sumedang, maaf ya gak bilang-bilang, gak ngevlog juga. Cuma nih aku tunjukin aja ya yang udah pasti dibawa dari sana, tahu Sumedang. Sebenarnya gak kemarin banget sih ke Sumedang, itu tanggal 4, hampir 2 minggu ya. Dan di sana tuh gak nginep, pulang hari, berangkatnya pagi, malamnya udah pulang lagi. Kalian kira-kira aja tuh dari tanggal 4 sampai sekarang tahu Sumedang nih masih ada sekitaran 1,5 bungkus keranjang inilah. Karena udah pada mulai agak bosan makaninnya, jadi ini pengen aku olah aja, dibumbuin gitu jadi lauk. Bisa deh kayaknya. Pertama tumis dulu bumbu cabai bawang yang diulek kasar tadi. Nah kalau udah harum baru masukin daun bawang, tomat, daun salam sama serai. Masukin air yang lumayan banyak karena kita mau bikin tahu Sumedang kuah. Garam, kaldu, lada itu pasti. Sama juga kecap manis sama kecap Inggris, tapi nggak wajib. Itu bumbu ngarangnya aku aja biasa. Kalau pas diicipin rasa bumbunya udah mantep nih, masukin deh tahu Sumedangnya. Udah kagak usah diapa-apain, gak usah dibelang, gak usah dipencet-pencet. Diemin aja sampai bumbunya meresap, pancinya ditutup. Kalau nggak salah 10 menitan gitu. Tahunya udah semakin lembut dan menyerap bumbu guys. Ini wangi sih, enak. Kayak ada rasa semur-semurnya, tapi nggak semanis semur, dia malah gurih pedes. Jujur keasinan sih harus pakai nasi ini, karena tadi aku lupa kalau tahunya tuh udah asin. Aku tambahin lagi garam, kaldu yang lumayan banyak kan, harusnya dikit-dikit aja.